Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Thumma assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa habibi rabbil alamin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Sering ini ngapunten telat nek niku antara nggih napa mboten gitu. Alhamdulillah aslen dewa sampun Ustaz Abu Nadia ketika akan iki jadwale niki napa spelengan. Insyaallah ala kulli hal alhamdulillah karena beliau Ustaz Abdul Rahim berhalangan pada pagi hari ini, tapi ala kulli hal insyaallah kita bisa mengambil faedah dari majelis kita pada kesempatan pagi hari ini yang tentunya semuanya tidak terlepas dari izin Allah Subhanahu wa taala dan atas takdir Allah. Pada kesempatan hari ini kita dikumpulkan dan dimudahkan untuk bisa berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang tentunya menjadi kewajiban kita semuanya untuk selalu dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum. Jadi insyaallah kalau kita bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ataupun menambahkan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Kemudian tidak lupa untuk kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW, kemudian keluarga beliau, kemudian juga kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau hingga yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kesempatan pagi hari ini insyaallah ini memasuki hari-hari terakhir dari bulan Sya'ban yang insyaallah sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Niki pun tanggal pinten iki? Tanggal 17 ya. Sekitar 17 Sya'ban. Sekitar 17 Sya'ban. Yang berarti tidak sampai setengah dari tidak sampai setengah bulan kita sudah memasuki bulan Ramadan. Maka insyaallah setiap dari masing-masing kita sudah berusaha untuk menyiapkan persiapan memasuki bulan Ramadan tersebut dengan sebaik-baiknya, supaya ntar ketika memasuki bulan Ramadan kita dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang insyaallah tidak ada halangan sama sekali, bisa memaksimalkan ibadah kita pada bulan Ramadan tersebut. Nah maka salah satu yang bisa kita lakukan ataupun bisa kita persiapkan untuk memasuki bulan Ramadan adalah ya kita istilahnya menyiapkan masuknya bulan Ramadan itu dengan ilmu yang setidaknya bisa menjadi bekal bagi kita ketika ntar kita memasuki bulan Ramadan, supaya ntar puasa yang kita kerjakan itu memang betul-betul puasa yang maksimal. Kemudian apa-apa yang perlu untuk kita hindari, kemudian hal-hal yang bisa kita kerjakan, yang hendaknya kita perbanyak pada bulan tersebut, pada waktu tersebut itu bisa terkerjakan dengan maksimal. Nah ini karena waktu tadi karena sudah telat juga mulainya, insyaallah mungkin sekilas kita akan membahas beberapa hal yang mungkin berkaitan dengan Ramadan.
kaitan dengan puasa ya secara khusus, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala syariatkan puasa itu. Mungkin dulu pernah kita bahas juga, karena nek mboten salah niku sadurunge Ramadan biasanya kula ala kulli hal, tujuan dari puasa Ramadan itu kan kita supaya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Allah menyebutkan kan dalam surat Al-Baqarah ketika menyebutkan perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, kemudian terakhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya la'allakum tattaqun. Insyaallah kita hafal semua ayat tersebut. Nah, dari ayat tersebut kita mengetahui adalah tujuannya supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, kenapa? Karena memang pelajaran pada bulan Ramadan itu betul-betul bisa menjadikan seseorang betul-betul bertakwa. Karena namanya puasa itu, orang ketika dia betul-betul melakukan puasa, namanya puasanya itu memang niatan puasa untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dilihat oleh orang-orang. Itu ketika dia melakukan puasa dikala sendiri, tidak ada orang yang melihat dia pun tetap melanjutkan ibadah puasa tersebut tanpa dipotong. Nah, kalau seumpamanya ada orang pas puasa pengen mutus puasanya ataupun pengen ngapusi istilahnya, di rumah sendiri mumpung nggak ada orang, lauknya juga masih ada, nasinya juga masih ada, terus pengen makan bisa, tapi insya Allah nggak ada yang melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena yakin kalau seumpamanya ntar makan itu puasanya batal. Padahal nggak ada orang, tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mengetahui kalau seumpamanya orang tersebut itu dia tidak berpuasa ataupun sudah membatalkan puasa. Maka sama kayak sekarang ini, mungkin kalau seumpamanya ada yang berpuasa di antara kita juga tidak tahu siapa yang berpuasa. Karena ibadah tersebut bisa disembunyikan dari banyak orang. Atau kalau seumpamanya kemudian pun dia tinggal bersama keluarganya, kemudian pas keluarganya tidur, ataupun mungkin ngantongi makanan dibawa ke kamar mandi makan gitu. Nah, itu juga insya Allah nggak ada yang tahu gitu. Orang-orang itu tidak ada yang tahu. Tapi karena dalam hatinya tertanamkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tahu, ntar kalau seumpamanya saya makan walaupun makannya itu sendiri gitu. Atau bahkan ketika semuanya pas berkumur, wudu berkumur, ini diselipkan sedikit gitu kan. Pas berkumur sebagian air kumurnya itu ditelan gitu kan, nggak ada yang tahu toh sekarang posisinya pas wudu. Orang di sampingnya pun juga tidak tahu kalau seumpamanya ada air yang ditelan gitu kan, karena memang pas posisi berkumur. Tapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena memang dalam dirinya, dalam hatinya itu yakin bahwa ini itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilakukan. Nah, inilah dari pelajaran-pelajaran tersebut Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita perilaku takwa. Dalam kondisi kita sendiri, tidak ada orang yang melihat, kita tetap menjalankan ibadah. Tetap menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang dari situ tujuannya, kalau seumpamanya suatu saat kita itu sendiri pun Allah mewajibkan untuk kita sholat, ya kita sholat. Allah mewajibkan untuk kita itu melakukan puasa, ya kita puasa. Allah mewajibkan kita haji, ya kita haji gitu kan. Membayar zakat, ya membayar zakat. Karena kadang yang namanya zakat, orang yang wajib zakat dan yang tidak wajib zakat kadang tidak terlihat. Karena beda-beda gitu. Kecuali kalau memang terlihat sangat kaya, sangat berada, baru kemudian kan oh ini fulan dia kaya, berarti wajib zakat.
Tapi kalau semuanya mungkin hidupnya biasa, kelihatannya biasa, tapi kan bisa jadi tetap wajib zakat. Begitu juga dalam kondisi sendiri tidak ada orang yang melihat dia, dia pun juga meninggalkan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nah, itu tujuan dari takwa yang ingin kita peroleh kalau sumpamanya kita betul-betul menjalankan puasa Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Itu maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari suatu ibadah tersebut. Dan memang ibadah ini adalah ibadah yang sudah dilakukan oleh kebanyakan umat-umat terdahulu. Jadi umat terdahulu itu sudah melakukan yang namanya puasa ini. Nah, kemudian untuk umat ini, umat Rasulullah SAW ini disyariatkan juga puasa. Dan dulu juga masih pernah saya sebutkan juga bahwa puasa yang sekarang kita jalankan pun alhamdulillah diringankan oleh Allah daripada awal pertama kali syariat puasa. Mungkin masih ada yang ingat ya. Puasa bagi para sahabat awal-awal disyariatkannya puasa niku puasa mulai puasa niku ba'da subuh nopo kapan? Awal disyariatkannya puasa. Ibu-ibu enten napa kemutan napa bapak-bapak awal puasa. Syariat puasa itu dimulainya dari sejak terbitnya fajar subuh atau waktu yang lain. Dari waktu dulu puasa itu dimulainya dari waktu Isya. Jadi dari waktu Isya. Coba kalau semuanya sekarang kita puasanya mungkin dari waktu Isya, nah itu pagi hari bangun pagi subuh ataupun sebelum subuh itu sudah perutnya sudah melintir-lintir, terus baru kemudian lanjut lagi puasa sampai maghrib. Padahal kalau seumpamanya ntar pas pada maghrib sampai Isya itu kita tidak buka pun, ya tetap harus lanjut puasa. Makanya ada sebagian sahabat dulu yang ketika pas sore hari pengen buka puasa, siang harinya itu kerja, sore hari pengen buka puasa, pulang ke rumah nanya istrinya, sampai rumah tidak ada buat berbuka. Jadi nyari berbuka, mau nyari sesuatu untuk dimakan itu tidak ada ternyata. Tidak ada makanan. Habis itu kemudian sama istrinya sudah saya tak carikan makanan. Keluar dulu. Istri beliau itu keluar untuk mencarikan makanan. Nah, setelah mencarikan makanan, pulang-pulang ke rumah ternyata ketiduran. Nah, karena patokannya dua. Kalau zaman dahulu itu antara sudah tidur atau sudah masuk Isya. Mana yang lebih dulu berarti dia sudah tidak boleh untuk makan dan minum lagi. Ketika pas pulang mendapati suaminya ternyata kok ketiduran karena tadi siang itu kerja, kelelahan, nunggu makan kok belum datang-datang, akhirnya mungkin kelekaran gitu. Terus kebablasan, ketiduran. Sampai pulang istrinya kaget, loh kok tidur. Berarti sudah tidak boleh untuk lanjut, tidak boleh untuk berbuka. Berarti harus lanjut puasa. Akhirnya di hari berikutnya, gara-gara tadi itu dari pagi, dari malam, kemudian siangnya kerja, kemudian sampai malam lagi, malamnya pun belum sempat buka karena ketiduran. Habis itu lanjut puasa lagi sampai hari berikutnya pingsan. Coba bayangkan selama 2 hari 2 malam ya, hampir 2 hari 2 malam tidak makan, tidak minum. Siapa yang kuat menahan dahaga, menahan lapar selama jangka waktu tersebut? Akhirnya pada hari berikutnya kerja lagi, kemudian pingsan akhir.
Barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala meringankan puasa untuk kita. Nah, puasanya dimulainya dari waktu subuh. Alhamdulillah masih bisa buka puasa, setelah buka puasa pun masih bisa nambah. Jadi kalau bukanya sudah es buah, kemudian ada cola, kemudian ada takjil bungkusan, malam harinya setelah tarawih masih bisa makan lagi. Kemudian sebelum tidur masih ngemil. Habis itu bangun tidur masih sahur. Jadi waktunya panjang. Waktu untuk makannya panjang. Setelahnya baru kita mulai puasa, dan alhamdulillah puasa kita juga tidak terlalu lama gitu kan. Paling sekitar dari jam 4:30 sampai jam 6 gitu kan. Paling itu kan, maju mundurnya paling di antara itu. Nah, itu keringanan rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini, yang itu wajib untuk kita syukuri gitu kan. Nah, maka kemudian hal lain yang perlu untuk kita persiapkan juga adalah berkaitan dengan ilmu tentang puasa itu. Aslinya banyak ya, berkaitan dengan masalah niat dan lain sebagainya. Insya Allah mungkin kita bahas sekilas berkaitan dengan hal-hal yang mungkin sering terjadi atau berkaitan dengan pembatal puasa. Karena umumnya biasanya yang ditanyakan itu kan berkaitan dengan masalah pembatal puasa. Yang apa sih yang membatalkan? Melakukan seperti ini batal atau tidak? Kemudian berkaitan dengan qadha puasa. Nah, terutama nek qadha puasa niku berarti kaitannya kalih ibu-ibu. Kan? Qadha puasa karena hamil, kemudian menyusui, kan? Tidak biasa ketika pas hamil tidak kuat puasa, kemudian tahun berikutnya masih menyusui, kemudian tahun berikutnya hamil lagi, kemudian menyusui lagi. Nah, itu ntar gimana? Qadha puasanya ini numpuk, saat ini udah numpuk qadha puasa itu selama mungkin 4 tahun. Belum sempat di qadha. Gimana nih cara mengqadhanya? Kan biasanya kadang terjadinya seperti itu. Jamaah rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, berkaitan dengan puasa itu secara umum, karena ibadah itu harus terpenuhi rukun-rukunnya. Rukun puasa itu ada 2 atau 3 lah. Pertama itu niat. Nah, ini yang sering ditanyakan juga, niat puasa itu harus, kalau puasa Ramadan, puasa wajib, meniatkannya berarti harus di malam hari. Tidak boleh meniatkan puasa ketika waktu pagi, besok Ramadan gitu kan. Tapi ragu, antara besok Ramadan atau enggak. Atau mungkin enggak tahu kalau semuanya besok Ramadan, ternyata keluar dari rumah, berangkat ke masjid, habis itu kemudian mungkin imamnya atau apa, kemudian sudah mulai kultum. Ada kultum kan? Biasanya nggak pernah ada kultum, ini sudah ada kultum. Tanya-tanya ke sampingnya, loh kan ini sudah masuk Ramadan. Ramadan. Belum sempat sahur, belum sempat meniatkan puasa. Nah, berarti di sini puasanya tidak dihitung. Kenapa? Karena syarat niat puasa Ramadan itu harus di malam hari. Dari sejak tenggelamnya matahari sampai entar terbit fajar itu sudah harus meniatkan puasa bulan Ramadan. Jadi kalau belum meniatkan puasa, ya berarti puasa yang dikerjakannya tidak sah, tidak dihitung, harus diqadha. Jadi harus dari malam hari meniatkan pada maghrib sumpamanya. Nah, kalau sumpamanya takut lupa, setelah berbuka puasa silahkan mulai meniatkan puasa. Kalau sumpamanya awal hari ataupun tanggal 1 bulan Ramadan, ketika sudah ada pengumuman, oh besok itu masuk bulan Ramadan, berarti silahkan langsung meniatkan, besok saya niat puasa Ramadan. Supaya ntar ketika pas bangunnya ternyata kesiangan. Nah, karena kadang pengen meniatkannya atau tidak tergambarkan niatannya sebelum subuh. Ternyata kebablasan. Bangunnya pas waktu adzan, akhirnya kan belum sempat niat. Nah, tapi kalau sudah dari awal malam sudah meniatkan, kemudian toh kalau sumpamanya ternyata kebablasan, ya sudah.
tinggal melanjutkan puasa, dan puasanya sudah dihitung sebagai puasa yang sah. Itu untuk meniatkan puasa. Jadi meniatkan untuk melakukan puasa Ramadan. Kemudian niat itu harus diulangi setiap malam. Jadi menurut kebanyakan para ulama tidak bisa meniatkan satu niat untuk seluruh Ramadan. Jadi saya niat dari tanggal 1, saya niat untuk mengerjakan puasa sampai akhir bulan Ramadan. Itu cuman bisa untuk tanggal 1 saja. Cuman bisa untuk tanggal 1 bulan Ramadan. Sedangkan hari-hari berikutnya tidak bisa. Nah, ini berkaitan dengan masalah niat. Jadi syaratnya niat. Kemudian yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, insya Allah ntar akan kita bahas sekilas berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa apa saja. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang berpuasa. Itu untuk rukun puasanya. Sedangkan untuk syarat-syaratnya yaitu ya umumlah syarat-syaratnya orang yang dia balik, kemudian berakal, kemudian seorang yang dia muslim, kemudian tidak dalam kondisi haid dan nifas, kemudian mampu untuk berpuasa. Itu syaratnya. Jadi orang yang dia dalam kondisi seorang perempuan yang dalam kondisi haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Maka kalau seumpamanya sekarang sudah mulai puasa, habis itu kemudian ternyata jam 5 sore datang bulan. Jadi jam 5 sore tinggal 1 jam mau berbuka puasa. Maka di sini tidak boleh melanjutkan puasa. Jadi kalau seumpamanya jam 5 sore, tadi pagi sudah sahur, sudah niat puasa, jam 5 sore ternyata kok kemudian datang bulan, ya berarti puasa tersebut dianggap puasa yang tidak sah. Harus diqadha di hari berikutnya dan tidak boleh meniatkan untuk melanjutkan puasa. Walaupun tidak diharuskan makan dan minum. Ini kaitannya dengan masalah niat. Tidak diharuskan untuk melakukan makan dan minum. Nah, kalau ataupun mungkin sama ketika datangnya di waktu pagi, ya berarti satu hari tersebut itu tidak bisa untuk dilanjutkan puasa. Boleh makan atau tidak? Boleh. Jadi kalau semuanya puasa jam 4:30 itu sudah mulai puasa, jam 6 kok ternyata datang bulan. Setelahnya, tadi pagi saja sudah sahur. Kemudian karena sekarang datang bulan, silahkan. Setelahnya mau makan tidak masalah. Boleh saja. Cuman sunnahnya untuk imsak. Imsak itu ya dia menjaga diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Supaya ya, untuk memuliakan bulan Ramadan, ikut sama-sama yang lain pada berpuasa, dia juga menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, walaupun hukumnya tidak wajib. Makanya kalau semuanya walaupun boleh untuk makan, ya makannya jangan terang-terangan. Jadi mungkin mana makan terang-terangan itu, mumpung tidak puasa, kemana-mana keluar rumah bawa es teh minum. Jangan, ampun ibu-ibu, ampun. Tetap ya walaupun boleh tidak masalah mungkin makan di rumah. Kalau seumpamanya mungkin dilihat suaminya, ya insya Allah tidak masalah. Karena ya masa harus sembunyi gitu kan. Mau makan harus masuk ke kamar, suaminya jangan sampai lihat, ya tidak perlu. Silakan makan ya makan gitu. Yang penting suaminya jangan pengen gitu kan. Istrinya makan kemudian suaminya kok enak ini makan. Jadi untuk imsaknya di sini tidak wajib. Tapi dia mustahab hukumnya. Nah itu syaratnya tadi. Kemudian mampu untuk berpuasa. Kalau mampu untuk berpuasa itu ya berarti kalau sumpamanya dalam kondisi punya pekerjaan berat, tidak boleh langsung niat untuk tidak berpuasa. Itu tidak boleh. Jadi kalau sumpamanya pekerjaannya berat, siang hari itu bekerja dengan pekerjaan berat, padahal kalau tidak bekerja tidak bisa menafkahi keluarganya. Kebutuhannya ya memang terpenuhi dengan puasa, dengan bekerja tersebut. Tidak ada simpanan, tidak ada tabungan sama sekali. Harus bekerja. Kalau tidak bekerja berarti besok bisa jadi tidak makan.
Nah bagaimana? Ya berarti silahkan bekerja tapi tetap niat puasa. Tetap niat puasa. Nah baru kemudian ketika memang tidak kuat, jadi setelah bekerja, siang hari bekerja, habis itu jam 3 sore itu sudah nggak kuat. Ini kalau semuanya saya lanjut puasa ntar bisa jadi mungkin nggak tahu jadinya seperti apa. Takut bisa celaka seumpamanya gara-gara dia ntar lanjut puasa. Silahkan berbuka puasa tidak masalah. Boleh mengambil rukhsah berbuka puasa, habis itu kemudian setelahnya silahkan mengqadha puasa yang dikerjakan. Nah ini syarat berkaitan dengan Berkaitan dengan puasa. Jadi kalau seumpamanya yang tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut ya berarti dia tidak wajib. Tapi anak kecil walaupun dia belum balik itu tetap diminta untuk walinya ya melatih anak tersebut supaya dia bisa berpuasa. Jadi nggak kaget kalau seumpamanya sekarang dari kecil itu sudah dilatih untuk melakukan puasa, insya Allah ketika sudah besar, nah dia sudah terbiasa dengan yang namanya puasa. Walaupun mungkin puasa yang beduk ya nggak masalah, namanya anak-anak gitu kan. Puasa dari pagi kemudian sampai zuhur buka, habis itu kemudian daripada zuhur sampai sore. Nah itu tidak masalah insya Allah. Nah kemudian berkaitan dengan pembatal puasa, ini yang insya Allah berkaitan dengan hal-hal yang mungkin sering terjadi di kalangan kita, mengingatkan kembali karena insya Allah dulu pernah kita bahas juga, tapi insya Allah mengingatkan kembali tidak masalah karena nggak tahu bisa jadi mungkin yang dulu pernah dibahas juga lupa. Dengan dibahas lagi insya Allah teringatkan kembali. Ada sekitar 8 pembatal puasa. 8 pembatal puasa, cuman untuk pencabangannya banyak. Kan pencabangannya banyak. Satu, makan dan minum. Ini insya Allah tidak ada yang tidak tahu nih. Makan dan minum itu dia masuk dalam pembatal puasa. Makan dan minum itu ya semua pokoknya yang masuk dalam kategori makan, kategori minum, tapi syaratnya adalah sengaja. Kalau seumpamanya tidak sengaja, ya tidak membatalkan puasa. Karena Rasulullah sendiri menyebutkan bahwa orang yang dia lupa makan atau minum, pada hakikatnya Allah memberikan rizki kepada dia. Yaitu Allah memberikan makan, memberikan minum. Jadi untuk makan dan minum, mulainya sejak kapan? Karena puasa itu kan mulai dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Berarti sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari itu sudah mulai itu waktu yang wajib. Jangan sampai makan dan minum di waktu tersebut. Kalau seumpamanya kita pas sahur makan, piring di hadapan kita, nasi di hadapan kita, kemudian kita masukkan sesuap nasi, tiba-tiba adzan. Jadi sudah dimasukkan sesuap nasi, kemudian tiba-tiba adzan. Apakah ini boleh ditelan yang ada di mulut, ataukah yang ada di piring boleh dihabiskan? Atau mungkin sekalian yang di hadapannya boleh dihabiskan atau enggak? Karena mungkin beberapa yang dulu mengatakan boleh enggak sih kalau semuanya kita sudah pegang piring, kemudian pegang piring, apa yang di piring itu boleh untuk dihabiskan ketika sudah masuk waktu adzan. Ya, kalau semuanya ntar boleh, wah ini benar lagi 1 menit lagi adzan gitu kan. Ya udah saya tak pegang piring sama pegang gelas. Kan yang dipegang bisa dihabiskan. Ya berarti ini mumpung masih dipegang, walaupun entar sudah mulai adzan, tapi kan bisa dihabiskan. Kalau bisa dihabiskan. Tapi kembali namanya puasa itu kan menahan diri dari makan dan minum dan membatal puasa dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, berarti patokannya ya terbit fajar sama tenggelam matahari. Maka yang sering saya katakan adalah juga patokannya itu bukan adzan subuh, bukan adzan maghrib. Tapi adzan subuh sama adzan maghrib itu menjadi pembantu bagi kita. Oh ini berarti sudah masuk waktu fajar, sudah masuk waktu maghrib. Jadi kalau kita yakin muadzin ini adzannya tepat waktu, ya berarti ketika ada makanan yang ada di mulut kita sudah masuk mulut, sudah dikunyah, tinggal nelen tok gitu. Tapi adzan. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita untuk kita keluarkan. Tidak bisa ditelan. Kenapa? Karena sudah masuk waktu puasa. Kalau sengaja kita telan, puasa kita tidak sah. Jadi ketika walaupun sudah di mulut ini tinggal nelen tok, sudah dikunyah.
Sudah dikunyah, kadang ada sebagian kalau mengunyah makanan itu kan ada hitungannya gitu kan. Sudah dihitung nih 1, 2, 3 sampai mungkin berapa mungkin kalau secara hitungan makan yang benar gitu kan. Itu kan ada yang hitung ntar dikunyahnya sampai berapa kali. Ini sudah dikunyah tinggal mungkin 30 umpamanya. Sudah dikunyah 30 tinggal prosesi untuk memasukkan ke dalam perut. Ternyata adzan. Dia tidak boleh untuk ditelan. Harus dikeluarkan. Sisa-sisa makanan pun yang ada di sela-sela gigi itu tidak boleh ditelan. Kita sudah sahur, habis itu kemudian belum sempat gosok gigi, masih ada sisa-sisa nasi yang mungkin nyelip di gigi, ataupun mungkin makanan yang nyelip, habis itu ketika pas posisi sholat subuh baru nongol makanannya, baru keluar. Tadi kan nyelip di gigi, sekarang pas posisi sholat keluar makanannya, posisi pas sholat. Kan kalau semuanya pas posisi mau sholat juga mau diludahkan ya, mau diludahkan kan nggak bisa posisi sholat. Masa mau diludahkan sampingnya juga ada jamaah yang lainnya. Habis itu kemudian, wah gimana nih? Ya sudah ditelan saja. Ketika ditelan puasa kita batal. Jadi tidak boleh ditelan. Sisa nasi itu setengah nasi ataupun 1/4 nasi seumpamanya. Sisa yang bekas sahuran tadi itu kalau seumpamanya keluar dari sela-sela gigi tersebut kemudian kita sengaja menelan, maka tidak bisa ataupun membatalkan puasa kita tidak menjadi puasa yang sah. Jadi makan dan minum tidak boleh untuk dilakukan. Nah kemudian yang kedua ini karena banyak. Yang ketiga itu muntah dengan sengaja. Kan? Biasanya kalau yang kedua ntar saya akhirkan. Kemudian yang ketiga itu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja yaitu kalau sumpamanya pas lagi jalan sumpamanya mungkin kemasukan sesuatu, entah lalat ataupun nyamuk sumpamanya masuk, habis itu kemudian pengen dikeluarkan. Akhirnya malah muntah. Puasanya jadinya malah batal. Kemasukan lalat secara tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Walaupun kita posisi ada lalat, ada orang buka mulutnya. Ini sudah pasang posisi. Terus lalatnya masuk ke dalam, itu tidak membatalkan puasa. Karena memang masuknya bukan atas perintah kita. Kita kan nggak minta lalat, kamu lalat masuk, kan enggak. Tapi ini masuk karena memang dia masuk sendiri, tidak membatalkan puasa dan bukan karena perbuatan kita. Walaupun ya kita membuka mulut gitu kan. Kemudian kalau pengen kita keluarkan sampai kemudian muntah, nah malah justru puasa kita batal. Gitu. Kemudian yang keempat berhubungan. Gitu. Berhubungan di bulan bagi yang sudah berkeluarga, berhubungan pada siang hari bulan Ramadan itu membatalkan puasa dan selain membatalkan puasa dan mewajibkan kafaroh. Kafarohnya besar. Membebaskan budak, kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa baru kemudian memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Puasa 2 bulan berturut-turut, ini puasanya batal 1 hari, gantinya 2 bulan. 2 bulan kalau puasa berturut-turut itu kalau seumpamanya ada yang batal, belum selesai 2 bulan, kemudian kok ada yang batal 1 hari tanpa uzur, maka di sini dia wajib untuk mengulangi puasanya dari awal. Jadi sudah 2 bulan kurang 2 hari ini. Wah, kurang 2 hari lagi. Tiba-tiba kemudian dipaksa sama temannya untuk makan. Ayo, po ini ada undangan makan. Terus, waduh, ini puasanya kurang 2 hari. Terus dia makan, membatalkan puasanya. Maka berarti hitungan puasanya dimulai dari tanggal 1. Lagi bulan pertama. Jadinya ntar kalau semuanya dia sempurna, berarti jadinya 4 bulan kurang 2 hari totalnya. Kalau ternyata ntar di bulan keempat itu masih batal lagi, ya ntar berarti lama, lanjut lagi. Jadinya ntar 6 bulan kurang 2 hari. Makanya ini hati-hati kalau semua yang berkeluarga, kalau seumpamanya pas yang hari bulan Ramadan, nah itu harus menjaga diri
supaya tidak terjerumus ke dalam pembatal puasa, yaitu berkaitan dengan berhubungan gitu kan. Terutama kalau pengantin-pengantin baru gitu kan. Makanya kenapa kok berciuman siang hari pada bulan Ramadan itu dia makruh. Berciuman boleh gitu kan. Tapi makruh, hendaknya dihindari. Karena bisa menyebabkan terjerumus ke dalam pembatal tersebut dan mewajibkan kafarah gitu kan. Kafarahnya juga berat juga, kita puasa 1 bulan Ramadan itu kadang keberatan. Apalagi puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi insya Allah kalau kita niatan betul-betul lillahi ta'ala, 1 bulan tidak terasa. Insya Allah tidak memberatkan, insya Allah. Kemudian selanjutnya itu setelah berhubungan kemudian keluar air mani. Nah itu juga membatalkan puasa. Jadi kalau seumpamanya ada orang melakukan muqaddimah berhubungan, habis itu sampai kemudian keluar air mani, berarti di sini puasanya batal walaupun belum terjadi hubungan. Jadi yang ini sama yang sebelumnya tadi itu dia beda. Yang ini tidak melazimkan yang sebelumnya tidak melazimkan yang sekarang. Jadi berhubungan tidak melazimkan keluarnya air mani tidak melazimkan dengan berhubungan. Dua-duanya membatalkan puasa kecuali kalau seumpamanya umumnya biasanya yang terjadi karena ihtilam, mimpi. Kalau semuanya disebabkan karena mimpi tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya yaitu haid dan nifas. Tadi sudah kita bahas sekilas. Jadi haid dan nifas membatalkan puasa, tidak bisa dilanjutkan puasanya, ada kewajiban untuk mengqadha. Sedangkan sholat tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Kemudian yang 7, hilang akal. Hilang akal itu macam-macam. Hilang akal bisa gila. Gila itu membatalkan puasa. Jadi gila membatalkan puasa. Kalau ada orang gilanya itu sudah mulai puasa, habis itu kemudian dia gila 1 jam. Habis itu balik lagi, sadar lagi. Nah ini puasanya dianggap sebagai puasa yang batal. Cuman karena gila itu kan mengangkat pena taklif, makanya untuk gila di sini orang yang dia gila di sebagian hari bulan Ramadan, puasa itu batal dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Karena orang gila ya tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa. Nah, berbeda kalau seumpamanya ntar dia itu yang dilakukan adalah ataupun yang terjadi mungkin pingsan. Karena selain gila itu kan ada pingsan, kemudian ada mabuk. Nah, ini kalau seumpamanya dia disebabkan karena kesengajaan dari dia dan menyeluruh dari awal hari kemudian sampai akhir hari, maka di sini puasanya tidak sah. Masuk dalam kategori pembatal juga. Tapi kalau pingsannya cuma sebentar, yang seringnya terjadi itu kan insya Allah namanya pingsan, ya pingsannya itu disebabkan karena hal-hal di luar dari keinginan dia. Ada terjadi sesuatu, mungkin dapat kabar apa, habis itu pingsan semuanya. Atau mungkin karena terjadi apa, habis itu melihat sesuatu, kemudian dia pingsan. Ketika pingsannya itu tidak dari awal hari sampai akhir hari, dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, dan tanpa kesengajaan dari dia, maka puasanya tetap dihitung sebagai puasa yang sah. Jadi pingsan ini tidak membatalkan puasa, kecuali kalau tadi sengaja menyeluruh, habis itu kemudian dia menyeluruh itu mana dari awal terbit fajar sampai tenggelam matahari. Atau menurut pendapat yang lain disebutkan juga, yaitu kalau semuanya dia disengaja walaupun cuma sebentar. Selama dia sengaja untuk menjadikan dirinya pingsan, itu berarti di sini dia batal puasanya. Maka kalau tidak terpenuhi hal-hal tersebut berarti tidak batal. Begitu juga mabuk sama. Sedangkan tidur tidak membatalkan puasa, walaupun tidur dari sebelum subuh sampai ba'da maghrib. Nah, ini jadi setelah sahur karena kekenyangan, habis itu ntar nunggu subuh tak layah-layah dulu, ketiduran. Karena saking kenyangnya ketiduran, bangun-bangun adzan, sudah adzan subuh, bukan adzan maghrib. Puasanya apakah sah? Sah puasanya. Jadi puasanya sah, tapi hendaknya bersegera untuk hendaknya ya setelah berbuka atau setelahnya mungkin bisa mengqadha sholat yang ditinggalkan, yaitu subuh, zuhur, kemudian dengan asar.
Jadi sholat sekalian kalau dimulai berarti ntar pada maghrib, ini buka, setelah buka puasa langsung mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, selesai maghrib, adzan, isya. Lanjut tarawih sekalian. Ini kalau seumpamanya tadi ketiduran itu tidur itu tidak membatalkan puasa, walaupun dari sejak awal terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah itu berkaitan dengan hilang akal. Nah kemudian yang selanjutnya yang ke-8 sebelum terakhir yaitu murtad. Orang yang dia murtad maka puasanya batal. Wajib imsak, wajib qadha. Jadi orang dia murtad, habis itu kemudian dia malam harinya tobat, balik lagi ke agama Islam. Nah puasa yang dikerjakan pada hari tersebut itu batal dan dia wajib imsak. Tidak boleh dia lanjut makan dan minum. Karena kemurtatan ini tidak bisa dibenarkan. Malam harinya dia balik lagi tobat, maka dia berkewajiban untuk mengqadha puasa yang dikerjakan pada hari tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu pembatal terakhir, masuknya sesuatu ke dalam ke dalam tubuh melalui dari rongga-rongga tubuh yang terbuka. Rongga-rongga tubuh yang terbuka, kalau rongga-rongga tubuh itu ada mata, hidung, mulut, telinga, kemudian kemaluan dan dubur, ada 6 atau 5. Kalau dubur sama kemaluan jadi 1 ya berarti 5. Itu rongga-rongga dalam badan. Dari yang 6 tadi itu yang terbuka itu 5, yang tertutup 1 yaitu mata. Nah, maka mata itu rongga yang tertutup. Makanya kalau seumpamanya ada sesuatu yang masuk melalui mata itu tidak membatalkan puasa. Orang yang sakit mata pakai tetes mata, kemudian dia mendapati rasa pahit di tenggorokannya, puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. Ini menurut pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah. Jadi tidak batal, tapi lebih baik dihindari. Kalau memang tidak mengharuskan harus meneteskan obat mata di waktu puasa, lebih baik nunggu ketika ntar setelah berbuka puasa atau ntar ketika sebelum subuh. Kenapa? Karena sebagian ulama seperti pendapatnya Imam Ahmad itu berpendapat kalau seumpamanya seseorang pakai tetes mata kemudian terasa sampai ke tenggorokan maka puasanya batal. Maka lebih baik dihindari. Nah ini dari 6 tadi itu ini rongga-rongga yang dia masuk hitungannya adalah rongga-rongga yang dia terbuka kecuali yang 1 tadi yang mata itu dia tertutup. Nah sedangkan yang lainnya mulut, hidung itu, nah mulut hidung hampir disepakati di kalangan para ulama bahwa mulut sama hidung itu kalau ada orang memasukkan sesuatu ke dalam mulut kemudian ke dalam hidung berarti di sini membatalkan puasa. Dan yang dimasukkan ini tidak disyaratkan, umumnya memang tidak disyaratkan harus dia itu makanan. Apapun yang dimasukkan itu tetap dia bisa membatalkan puasa. Ketika dimasukkan melalui mulut dan hidung. Karena mulut sama hidung kan ketemunya kan 1. Tapi batasannya yaitu kalau untuk mulut itu batasannya makhraj huruf H. Jadi kalau semuanya sampai makhraj H, kita kumur semua. Kumur kan boleh. Tapi jangan sampai ntar kemudian kebablasan. Ketika kebablasan masuk ke makhrajnya huruf H, itu ya berarti di sini batal. Kalau seumpamanya untuk hidung berarti bagian hidung apa namanya khayshum itu bagian hidung bagian dalam agak atas ini ya. Itu kalau seumpamanya ntar sampai makan sesuatu masuk sampai situ, maka di situ bisa membatalkan puasa. Nah ini maka kayak seumpamanya ini sesuatu itu kan umum ya, tidak disyaratkan makanan, pokoknya zat apapun yang dimasukkan ke dalam mulut ataupun ke dalam hidung maka dia bisa membatalkan puasa. Seperti kalau seumpamanya orang pakai obat, orang asma, kemudian pakai obat semprot itu, pakai apa inhaler ya, ya namanya inhaler gitu, itu pakai obat semprot. Dan di situ memang ada zatnya, ada obatnya. Menurut mazhab Syafi'i maka dia batal puasanya. Kalau memang ada kebutuhan silahkan pakai, tapi ada kewajiban untuk mengqadha dan tidak berdosa. Nah, ini yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah. Jadi kenapa? Karena ada zatnya, ada obatnya yang dimasukkan, disemprotkan ke dalam tenggorokan, kemudian sampai masuk ke paru-paru. Nah, maka itu membatalkan puasa.
Kalau dulu pernah kita mendengar ada tidak membatalkan puasa, ya itu ada. Yang menyatakan tidak membatalkan puasa itu pilihan juga di kalangan, kalau nggak salah ulama majma' fikih pun menyatakan tidak membatalkan. Tapi kalau di kalangan ulama Syafi'iyah memang dia membatalkan puasa. Nah, maka saya sempat tanyai berkaitan dengan untuk yang hidung pakai fix. Pakai fix itu kalau semuanya orang mungkin lagi mampet atau apa gitu. Pakai fix itu apakah dia juga membatalkan juga atau tidak? Kan kita menghirup sesuatu yang kita masukkan ke dalam hidung. Kalau memang tidak ada zat yang masuk, umumnya fix itu kan ya dia cuman aroma saja. Maka di sini dia tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau semuanya ada zat yang masuk seperti mungkin kayak tadi semprotan tadi, itu kan ada obatnya dimasukkan, maka dia membatalkan puasa. Tapi kalau semuanya fix dia tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu tadi dihirup saja aromanya tanpa ada zat yang tertarik sampai masuk ke dalam hidung. Nah itu untuk mulut dan pokoknya setiap sesuatu yang dia berkaitan dengan mulut dan hidung, ketika ada sesuatu yang dimasukkan dari luar, bukan yang di dalam. Air liur kan tidak masalah. Sepakat para ulama air liur itu tidak membatalkan puasa walaupun kalau semua air liur tersebut dikumpulkan. Dikumpulkan air liur habis itu kemudian ditelan. Ini kalau semuanya ada. Nah, jadi mengumpulkan air liur habis itu kemudian sudah banyak ditelan gitu kan. Itu tidak membatalkan puasa karena memang bukan dari luar ya, darinya dia berasal dari mulut. Maka sepakat di kalangan para ulama tidak membatalkan puasa untuk menelan air liur. Kecuali kalau seumpamanya riak, dahak, kemudian ingus, itu kalau seumpamanya dia sudah keluar ke mulut kemudian kita telan lagi bisa membatalkan puasa. Maka kalau sudah keluar ke mulut ya berarti dikeluarkan. Nah diusahakan dijaga ketika ada riak, dahak, kemudian ingus itu ya, kalau ingus ya jangan ditelan gitu kan. Karena sebagian ada yang ingus itu kalau semua ada ingus habis itu kemudian malah daripada ditelan ya daripada dikeluarkan ditelan aja. Ditarik ke dalam habis itu kemudian ditelan. Jangan. Karena kalau semuanya dia dari hidung otomatis kemudian masuk ke dalam, ini dia membatalkan puasa. Dahak dan semisalnya itu juga dia hendaknya dijaga. Kemudian selain dari mulut dan hidung, telinga kan? Telinga itu untuk dalam mazhab Syafi'i setiap sesuatu yang dimasukkan ke dalam telinga itu dia membatalkan puasa. Makanya kalau pas sakit telinga, habis itu kita pakai tetes telinga, dia batal. Jadi tidak hanya di kalangan ulama Syafi'iyah saja, di lainnya seperti kemudian sebagian pendapat di kalangan ulama Malikiyah sama. Kemudian sebagian pendapat menurut di kalangan ulama Hanafiyah gitu. Jadi pendapat kebanyakan para ulama. Kalau memasukkan sesuatu ke dalam hidung, kita pakai tetes ke dalam telinga, pakai tetes telinga, itu dia bisa membatalkan puasa juga. Bahkan kalau dalam untuk pendapat Syafi'iyah itu tidak hanya obat, tidak hanya makanan. Kalau makanan insya Allah nggak ada, makanan tidak bisa dicerna melalui telinga gitu kan. Nah, tapi sebagian yang menyebutkan dari rongga-rongga ini kan tidak disyaratkan harus makanan. Selama rongga-rongga tersebut bisa mencerna makanan, bisa mencerna obat, maka dia masuk dalam kategori pembatal. Maka kalau umpamanya tadi kita pakai tetes telinga, ya berarti bisa membatalkan puasa. Bahkan selain tetes telinga, kita pakai cotton bud itu bisa membatalkan puasa. Maka hendaknya dihindari. Karena kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan yang terbuka. Nah kalau semuanya mau pakai cotton bud ya nunggu. Lebih baik nunggu ntar sampai waktu berbuka puasa. Atau mungkin sebelum masuk waktu puasa. Karena dalam mazhab Syafi'i dia membatalkan puasa. Jadi cotton bud yang dimasukkan ke dalam telinga untuk mengorek kuping itu dia membatalkan. Jadi tidak disyaratkan harus obat tadi. Sesuatu apapun kita masukkan. Orang kemudian memasukkan punya kuku panjang, digunakan untuk mengorek kuping, telinga, kukunya panjang, dimasukkan ke dalam, kemudian sampai dalam ya berarti di sini bisa membatalkan puasa. Makanya hendaknya dihindari. Gitu.
Itu untuk telinga. Kemudian untuk sesuatu yang lain, untuk yang lainnya, kemudian kayak kemaluan ataupun dubur, sama. Pokoknya sesuatu yang dimasukkan ke dalam dua jalur tersebut, entah obat ataupun benda ataupun apapun yang dimasukkan ke dalam dua jalur tersebut, dia juga bisa membatalkan puasa. Seperti kalau orang sakit kemudian pakai obat yang dimasukkan ke dalam dubur seumpamanya. Nah, itu juga bisa membatalkan puasa. Karena tidak disyaratkan harus makanan, dan dua jalur tersebut termasuk jalur yang terbuka dan bisa mencerna obat. Gitu kan. Makanya di sini masuk dalam kategori pembatal puasa. Sedangkan yang lainnya seperti suntik ataupun pakai koyo ataupun mungkin yang dia lewatnya adalah lewat pori-pori, itu tidak membatalkan puasa. Ini pembatal puasa yang umumnya di kalangan ulama Syafi'iyah. Kemudian hal-hal yang lain hendaknya untuk dihindari, yaitu kayak untuk seperti keluarnya madhi. Kalau tadi kan bahasanya keluarnya air mani ya. Keluarnya madhi itu menurut sebagian ulama itu dia membatalkan puasa, makanya hendaknya untuk dijaga. Gitu. Menurut pendapat Imam Ahmad itu keluarnya madhi bisa membatalkan puasa. Kalau nggak salah Malikiyah juga kalau nggak salah. Nah, itu ala kulli hal, makanya walaupun menurut mazhab Syafi'i dia tidak membatalkan puasa, tapi ya dijaga. Hal-hal yang memang diperselisihkan di kalangan para ulama itu kita menjaga supaya puasa kita itu lebih aman, lebih selamat. Kita yakin bahwa puasa yang kita kerjakan adalah puasa yang sah. Walaupun mungkin bisa jadi kita meyakini pendapat yang menyatakan tidak membatalkan puasa. Karena pembatal puasa itu ya banyak, kaitannya kan banyak, kemudian diperselisihkan juga di kalangan para ulama apakah dia itu batal atau tidak. Itu kan ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Itu jadi hal-hal yang mungkin kira-kira itu menurut sebagian batal, tapi menurut kita tidak batal, ya berarti kita jaga. Kita hindari supaya puasa kita selamat, maknanya aman. Menurut seluruh ulama, puasa kita adalah puasa yang sah. Nah, itu mungkin berkaitan dengan pembatal puasa, soalnya karena sudah jam 7 lebih. Jadi untuk yang lainnya yang tidak masuk dalam kategori tersebut, ya berarti bisa dikategorikan tidak masuk dalam kategori pembatal. Kemudian selain daripada syarat-syarat tadi, ya berarti tidak masuk dalam kategori syarat puasa. Seperti kadang yang mungkin sebagai karena sering ditanyakan juga, tidak termasuk syarat puasa itu harus suci dari hadas besar. Tidak termasuk syarat dari puasa itu harus suci dari hadas besar. Makanya kalau seumpamanya ada seorang perempuan yang dia selesai haidnya atau nifasnya sebelum subuh, kemudian mepet waktu subuh, antara mandi dulu atau sahur. Kalau mandi ntar gak bisa sahur, kalau sahur ntar mandinya tidak bisa, karena sudah masuk waktu subuh. Gimana? Ya berarti sahur dulu baru mandi, walaupun mandinya itu setelah masuk waktu subuh. Jadi puasa tidak disyaratkan harus suci dari hadas besar. Walaupun tadi masih dalam kondisi haid belum mandi, tapi kan haidnya sudah selesai, tetap berkewajiban untuk berpuasa. Mandinya bisa diakhirkan ketika mau mengerjakan sholat. Begitu juga berkaitan dengan janabah, junub. Orang yang junub, kan? Orang berhubungan, habis itu kemudian bangun mepet antara mandi terlebih dahulu atau sahur. Kalau mandi ntar nggak bisa sahur, kalau sahur nggak bisa mandi. Mana yang mandi sebelum subuh? Maka sahur dulu. Jadi sahur dulu, habis itu baru kemudian setelahnya silahkan mandi. Karena beberapa kali sering ditanyakan berkaitan dengan harus boleh nggak sih kalau seumpamanya saya mulai puasa padahal saya dalam kondisi junub, boleh. Karena tidak disyaratkan puasa itu harus suci dari hadas besar, apalagi hadas kecil gitu kan. Makanya dalam kondisi tersebut boleh mengakhirkan mandi. Jadi walaupun entar mandi janabahnya itu pas sudah masuk waktu subuh setelah adzan, berarti puasanya tetap dihitung puasa yang sah sempurna. Cuman kalau dalam kondisi waktunya longgar, ya lebih baik mandi terlebih dahulu, baru kemudian setelahnya
sahur kemudian mengerjakan sholat subuh, karena termasuk bagian dari sunnah yang hendaknya dikerjakan adalah melakukan mandi janabah ketika dalam kondisi junub ya. Jadi kalau nggak junub ya berarti nggak sunnah mandi. Jadi disunahkan untuk mandi janabah ketika dalam kondisi junub sebelum memasuki waktu puasa, sebelum subuh. Ini mungkin beberapa hal yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa menjadi tambahan maklumat bagi kita semuanya untuk mempersiapkan puasa Ramadan pada tahun ini. Semoga menjadi puasa yang betul-betul maksimal, kemudian kita keluar dari bulan Ramadan tersebut menjadi pribadi-pribadi yang diinginkan oleh Allah, yaitu pribadi-pribadi yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Ustaz Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.